Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Suciadita. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam evaluasi pembelajaran, yaitu asesmen alternatif. Topik ini sangat relevan dengan perubahan paradigma pendidikan saat ini yang menekankan penilaian autentik, kompetensi, dan proses belajar yang bermakna. Yuk simak penjelasan saya berikut ini. Nah, sebelumnya, apa sih asesmen alternatif itu? Jadi, asesmen alternatif adalah bentuk penilaian yang tidak hanya mengandalkan tes tertulis seperti pilihan ganda atau esai, tetapi menilai kemampuan siswa melalui tugas-tugas yang lebih nyata, kontekstual, dan juga dekat dengan kehidupan. Nah, jenis asesmen ini itu menilai bagaimana siswa itu berpikir, bagaimana siswa itu merencanakan memecahkan masalah, dan bagaimana siswa itu mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi yang relevan. Nah, dengan asesmen alternatif, guru tidak hanya melihat jawaban benar atau salah, tetapi juga melihat proses, strategi belajar, kreativitas, serta kemampuan siswa bekerja secara mandiri maupun kolaboratif. Nah, contoh asesmen alternatif itu meliputi proyek, portofolio, presentasi, penilaian kinerja, jurnal reflektif, hingga self-assessment dan peer assessment. Nah, mengapa sih asesmen alternatif itu penting? Jadi, dalam pembelajaran modern, terutama kurikulum merdeka, tujuan utama pendidikan itu tidak hanya sekedar mengukur hafalan atau pemahaman dasar saja, tetapi siswa itu didorong untuk mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti critical thinking, creativity, dan problem solving ataupun kolaborasi dan komunikasi. Nah, jadi asesmen alternatif ini penting karena ada beberapa alasan. Pertama, ia mampu memberikan gambaran kemampuan yang lebih utuh. Jadi siswa itu tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga perjalanan pembelajarannya atau proses belajarnya. Yang kedua, asesmen alternatif itu bersifat lebih autentik, yang artinya tugas dan penilaiannya itu menyerupai situasi di dunia nyata, sehingga lebih bermakna bagi siswa. Nah, yang ketiga, pendekatan ini dapat meningkatkan motivasi belajar. Banyak siswa merasa lebih percaya diri, menunjukkan kemampuan melalui proyek, produk kreatif, praktik langsung, atau presentasi, dibandingkan dengan ujian tertulis yang sering membuat siswa itu cemas. Nah, yang keempat, asesmen ini mendukung pembelajaran diferensiasi, yang artinya setiap siswa dapat menunjukkan kompetensinya dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar dan kekuatan mereka. Ada berbagai bentuk asesmen alternatif yang dapat digunakan guru. Nah, yang pertama itu ada portofolio. Ini berisi kumpulan karya siswa yang menunjukkan perkembangan belajar dalam periode tertentu. Isinya itu bisa berupa laporan, gambar, lembar kerja, atau foto kegiatan, atau jurnal refleksi, atau juga rekaman proses kerja. Jadi portofolio ini membantu guru melihat pertumbuhan siswa bukan hanya satu nilai pada satu waktu saja. Nah, contoh kedua dari asesmen alternatif ini yaitu ada proyek. Nah, dalam proyek siswa ini diberi masalah nyata atau topik tertentu untuk dikaji lalu menghasilkan produknya. Nah, produknya itu dapat berupa video, poster, model atau artikel ataupun laporan penelitian sederhana, yang mana proyek ini itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan juga kerjasama siswa. Nah, contoh ketiga dari asesmen alternatif itu adalah penilaian kinerja. Jadi, penilaian kinerja ini menilai siswa berdasarkan kemampuan melakukan keterampilan tertentu. Contohnya, dalam praktik laboratorium, demonstrasi, praktik olahraga, presentasi, atau memainkan alat musik. Jadi, guru itu menilai apakah siswa itu mampu melakukan keterampilan secara benar, runtut, dan juga sesuai standar. Nah, contoh asesmen alternatif yang keempat itu ada jurnal reflektif. Jurnal ini memungkinkan siswa menuliskan pemahaman, pertanyaan, kebingungan, dan juga proses mereka belajar. Jadi, refleksi ini membantu siswa mengenali kelemahan dan memperbaiki strategi belajarnya. Selanjutnya, contoh kelima dari asesmen alternatif itu ada self-assessment dan peer assessment. Self-assessment ini adalah melatih siswa mengevaluasi kualitas karyanya sendiri menggunakan rubrik. Jadi,
Peer assessment juga membantu siswa belajar memberi umpan balik secara konstruktif. Jadi keduanya itu meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar. Nah, walaupun sangat bermanfaat, asesmen alternatif ini tetap memiliki beberapa tantangan, seperti yang pertama membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi, seorang guru harus menilai proses dan produk siswa secara lebih rinci sehingga memerlukan perencanaan yang matang. Yang kedua, ada potensi subjektivitas. Tanpa rubrik yang jelas, penilaian itu bisa menjadi kurang konsisten. Nah, yang ketiga, ada kesiapan siswa yang beragam. Tidak semua siswa itu terbiasa dengan proyek, presentasi, atau penilaian diri. Tapi, berbagai tantangan ini dapat diatasi. Beberapa solusi yang dapat dilakukan guru itu dapat meliputi yang pertama, menyusun rubrik penilaian yang spesifik, rinci, dan mudah dipahami siswa. Yang kedua, memberikan contoh atau model produk yang baik. Yang ketiga, mengintegrasikan asesmen alternatif secara bertahap dan tidak sekaligus. Yang keempat, memfasilitasi diskusi kelas agar siswa itu memahami standar kualitas karyanya. Jadi, asesmen alternatif adalah bentuk penilaian yang lebih autentik, lebih manusiawi, dan juga lebih menangkap kemampuan siswa secara komprehensif. Dengan menerapkan asesmen alternatif ini, guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang lebih bermakna, mendorong kreativitas, dan menumbuhkan keterampilan belajar pada siswa. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan dapat membantu kita semua dalam memahami konsep evaluasi pembelajaran secara lebih mendalam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.